Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah hal yang pasti dan tidak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum ila yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti ia adalah orang-orang yang beruntung. Karena kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perjalanan menuju akhirat merupakan perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan, serta perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita lalui untuk menuju akhirat. Dan kematian adalah hal yang sepele. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahu la ilaha illa inna lil mauti sakratin. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa kita dicabut, napas kita tersenggal, mulut terkunci, anggota badan tanpa daya, dan pintu tobat pun tertutup. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari yang dinamakan sakaratul maut. Was sakaratul maut bil haqqi salika bikuntat wahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari daripadanya. Quran surah Al-Qaf ayat 19. Sering bila seseorang mengingat akan kematian, ia akan lebih sayang kepada keluarganya, lebih taat beribadah, dan lebih sering bersedekah. Tetapi ada juga orang-orang yang lupa bahwa akhir hidupnya akan mengakhirinya kapan saja. Mereka lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya kepada akhirat hanya sedikit saja. Bahkan mereka seolah-olah lupa bahwa kematian akan menjemputnya kapan saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan didapatkan yang dinamakan kematian. Walaupun ia bersembunyi di ujung bumi, bila ajal sudah datang menjemput, pasti ia akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya ia akan menemui kamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustaz pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah atau akhir yang baik. Tetapi manusia tidak mengetahui mati di hari apa, kapan dan di mana. Karena kematian adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang perlu diingat dalam kematian adalah kedatangannya yang mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tetapi manusia tidak berusaha dalam keadaan apa dia akan mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai kematian pada saat manusia dengan cara sering berzikir, bertobat. Agar bisa berzikir dan bertobat adalah dengan cara memperbanyak istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan cara memperbanyak zikrul maut, dengan cara memperbanyak mengingat mati. Anas riwayat menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan sunuk di dunia. Jika engkau mengingatnya ketika kaya, maka engkau akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika engkau mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, maka ia akan menjadikan ridha akan kehidupan." Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua. Apakah kita
sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan menuju akhirat yang kekal dan abadi? Sudahlah kita untuk dimasukkan ke dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Memang mengingat kematian adalah sesuatu hal yang pasti kita lakukan, karena dengan mengingat kematian manusia enggak melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju hari akhirat, mati dengan husnul khatimah, dengan ridha dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhulil ibadi wadkhulil jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.